Dan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan jawaban dari LKP 6 untuk PMK P3 ini. Oke, untuk nomor satu saya mengerjakan 1B dan saya akan menjelaskan. Tapi terlebih dahulu saya share screen dulu. Oke, ya, jadi untuk nomor 1B itu yang diminta untuk cari turunan parsial dari fx y, x plus y, akar x plus y atau x plus y pangkat setengah. Oke, langsung aja aku ke yang kode ARM-nya. Oke, jadi untuk nomor 1B, pertama kan harus didefinisikan terlebih dahulu fungsinya, itu dengan fungsi expression akar dari x plus y itu sama aja dengan square root x plus y. Terus dihitung turunan parsial terhadap x terlebih dahulu. Lalu itu dengan d fungsi koma x. Terus kalau turunan parsial terhadap y berarti d fungsi koma y. Terus itu langsung aja dicetak hasil turunannya itu turunan x dan turunan y. Dan di sini didapatkan kalau turunan x itu setengah dikali x tambah y apa sih X tambah Y pangkat min setengah atau sama aja dengan setengah dikali per akar X plus Y. Dan kalau turunan Y-nya juga sama. Oke, itu saja dari saya untuk nomor 1B bisa dilanjut oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan share nomor 2B. Oke, jadi 2B diketahui fungsi cos X tambah cos Y eh, tambah cos X plus Y. Nah, jadi pertama kita cari turunan pertama dulu untuk tahu integral parsialnya. Untuk cari integral parsial, cari titik stasionernya. Wah, oke, ini ya. Nah, lalu di bawahnya dapat outputnya min sin X plus Y tambah sin Y dan min sin X plus Y min sin Y. Wait a minute. Oh, Oke, ini outputnya sebenarnya sin X plus Y min sin X dan sin X plus Y min sin Y. Itu untuk turunan pertama terhadap X dan terhadap Y. Nah, dari situ kita dapat berapa titik stasionernya. Nah, P untuk N dan M atau bilangan bulat positif. Oke. Nah, lalu kita cari turunan keduanya buat hitung matriks Hessian. Determinasi Hessian. Ya, Hessian ya ya. Em, Dapat turunan kedua terhadap X, yaitu min cos X plus Y, min cos X, dan turunan terhadap Y yang kedua, min cos X plus Y, min cos Y. Oke. Lalu untuk turunan X terhadap X lalu terhadap Y, dapat min cos untuk menentukan determinan Hessian. Function ini nanti dimasukkan dalam sini, yang itu sesuai dengan turunan kedua terhadap X kali turunan kedua terhadap Y, lalu dikurang kuadrat dari turunan terhadap X dan terhadap Y. Nah, jika hasil dari determinannya itu kurang dari 0, maka akan return string seperti ini. Dan jika lebih dari 0, akan return string seperti ini. Dan jika 0, akan return seperti sama dengan. Nah, juga perlu diketahui juga turunan kedua dari X. Kita pakai function sama kayak yang determinan Hessian. Kalau kurang dari 0, return kurang dari. Dan kalau lebih dari 0, return lebih dari. Nah, setelah itu kita akan kita bikin fungsi di titik yang pakai argumen dari nilai DH dan nilai turunan kedua terhadap X yang outputnya antara maksimum, minimum, atau planar. Oke. Nah, jadi Pak nanti akan ngeprint ini. Saya bisa pakai function dengan variabel hasil untuk ngeprint hasil dari perhitungannya. Lalu for loop untuk M dari 0 sampai 3 dan N 0 sampai 3.
Tanpa tunggu lagi, mari kita mulai saja. Ctrl Enter. Nah, ini jadi ada maksimum, plana, maksimum, plana, 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 maksimum, plana. Nah, dapat dilihat bahwa yang menghasilkan maksimum ketika M dan N kelipatan dari 2 atau genap. Sedangkan kalau tidak kelipatan 2, misalnya salah satunya itu ganjil, satu satu pi atau satu pi di Y atau satu pi di X, maka hasilnya akan planar. Oleh karena itu disimpulkan bahwa em, untuk N dan M bilangan genap, hasil titiknya akan maksimum. Bilangan genap yang uh, dan untuk N dan M bilangan ganjil, titiknya akan planar. Oke, lanjut ke Husni. Baik, di sini saya akan membahas soal nomor 3C. Nah, untuk soalnya kita diminta untuk mencari nilai minimum dan maksimum fungsi dengan kendala fx, y, fungsi fx, y sama dengan x kuadrat y dengan kendala x kuadrat plus 2y kuadrat sama dengan 6. Baik, pertama kita deklarasiin dulu fungsi objektifnya, yaitu x kuadrat y, ya. Lalu kita definisikan juga kendalanya itu adalah x kuadrat plus 2y kuadrat sama dengan 6. Namun, kita bentuk sedemikian rupa sehingga x kuadrat, sehingga ekspresi itu sama dengan 0. Artinya, kita bentuk x kuadrat plus 2y kuadrat dikurang 6 sama dengan 0. Yang kita tulis x kuadrat plus 2y kuadrat min 6. Lalu kita definisikan fungsi Lagrange, itu adalah expression dari si fungsinya x kuadrat y lalu dikurangi dengan lambda dikali sama kendalanya yaitu x kuadrat plus 2y kuadrat dikurang 6. Lalu kita cari turunan parsial dari si fungsi Lagrange ini terhadap x, terhadap y, dan terhadap lambda. Lalu kita tinggal cetak hasilnya berapa. Kalau di run itu hasilnya adalah 2x y min 1 min lambda dikali 2x. Itu untuk turunan terhadap x. Untuk turunan parsial terhadap y, itu hasilnya adalah x kuadrat dikurang lambda dikali 4y. Lalu turunan parsial terhadap lambda itu adalah min x kuadrat plus 2y kuadrat min 6. Nah, lanjut kita bentuk sebuah function yang bernama first Lagrange. Function dari first, kita masukkan nilai var 1, var 2, dan var 3 secara berturut-turut itu adalah x, y, dan lambda. Lalu equation 1 itu nilainya sama dengan turunan parsial terhadap x tadi yang ini. Lalu equation 2 itu adalah nilai dari turunan parsial Lagrange terhadap y tadi. Lalu untuk equation 3 itu adalah kendalanya, yaitu x kuadrat plus 2y kuadrat min 6. Yang dikembalikan oleh fungsi ini adalah equation 1, equation 2, dan equation 3. Lalu kita cari solusi menggunakan root solve ya. Jadi solusi sama dengan multi root dari si fungsi ini. Nah, dimulai dari mana? 1,1,1. Nah, pemilihannya sebenarnya bebas karena kita mendeklarasikan nilai awalan itu bebas karena akan diganti oleh hasilnya nanti. Ya, tidak berpengaruh harusnya. Lalu untuk kita cari titik kritisnya. Gimana caranya? Karena titik kritis dari fungsi ini tidak hanya satu, maka kita bentuk jadi sebuah matriks ya. Setelah saya coba tadi, yang tidak menghasilkan NA itu adalah matriks dengan ukuran segini. Kalau misalnya kita tambah jadi misalnya 5, kalau kita jalankan, nanti ada titik kritis yang nilainya NA. Jadi kita turunkan, kita cari lagi berapa. Masih ada yang NA, berarti uh, 3 ya, kita jalankan lagi. Nah, udah gak ada yang NA.
Jadi ini adalah ukuran dari matriksnya. Terus titik kritis itu adalah eh, gabungan dari yang titik kritis ini. Lalu ketika saya hitung secara manual, ada titik kritis 0, akar 3 sama 0, min akar 3 juga. Lalu kita cetak titik kritisnya ya dengan menggunakan perulangan dari satu sampai banyaknya baris pada matriks titik kritis ya. Lalu yang dicetak adalah X, Y, sama nilai dari si nilai dari si fx, Y, nilai dari fungsi objektifnya ya. Jadi kalau misalnya X sama dengan 2, Y sama dengan 1, maka fungsi objektifnya nanti jadi 4, kayak gitu. Lalu kita ingin mencari nilai maksimum dan minimum kan? Berarti nilai maksimumnya itu adalah maksimum dari si fungsi objektifnya. Lalu nilai minimum itu adalah nilai minimum dari si fungsi objektifnya. Kalau dijalankan nanti hasilnya jadi nilai maksimumnya itu adalah 4 dan nilai minimumnya adalah min 4. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 14. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.